Yo, what's up anime lover sekalian. Selamat datang di channel Rusdinur 03. Di video kali ini gue akan membahas lanjutan dari anime SAO Season 3, tepatnya setelah Alicization War of Underworld, yaitu SAO Progressive. Di video ini gue bakal merangkum light novel bagian 3 dari Arc Aria di Malam Tanpa Bintang, Aincrad lantai ke-1 November tahun 2022. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian tuh bisa menonton videonya terlebih dahulu. Sebenarnya di sini ceritanya tuh kembali waktu di Aincrad, tepatnya di lantai 1 awal-awal perilisan game MMORPG pertama di seluruh dunia. Karena kalau di animenya, gue lihat tiba-tiba langsung di lantai 75 sampai 100. Jadi gue menyimpulkan kalau membahas keseluruhan cerita dari light novelnya kali ini mungkin dibutuhkan puluhan volume untuk sampai ke lantai 50 ke atas. Jadi anime SAO tuh langsung diadaptasi dari light novelnya tanpa diadaptasi ke manga terlebih dahulu. Video ini jelas isinya tuh spoiler buat kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka sama spoiler, kalian tuh bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mengingetin ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain juga loncengnya agar kalian dapat notif jika gue upload video terbaru. Bentuk dari Aincrad tuh meruncing, jadi pasti lantai pertama berada di tingkat terendah alias paling bawah, dan lantai itu juga merupakan lantai yang paling luas. Lantai pertama tuh bentuknya seperti lingkaran yang hampir sempurna, dengan diameter 10 km dan luas sekitar 80 km persegi. Perbandingannya tuh gini. Misal kota Kawagoe memiliki luas 110 km persegi, kemudian populasi penduduk di atas 300.000 orang. Untuk ukurannya yang besar, lantai pertama sebenarnya tuh memiliki bentuk yang geografis. Sekarang gue akan menjelaskan rincian tempat-tempat yang ada di lantai pertama. Di bagian selatan lantai pertama merupakan tempat yang disebut Starting City. Starting City dikelilingi oleh benteng yang berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 1 km. Di padang rumput sebelah selatan terdapat beberapa monster. Bisa dibilang monster yang umum ditemukan seperti babi hutan, serigala, dan ada juga monster bertipe ulat, kumbang, dan berupa lebah. Sekarang pindah ke bagian barat dari lantai pertama. Di sana terdapat hutan yang luas dan juga lebat. Kemudian di arah timur laut adalah wilayah danau. Setiap melewati wilayah ini terdapat gunung, lembah, dan reruntuhan yang berisi monster yang siap menyergap pemain yang lewat. Nah, kemudian di tepi utara dari lantai pertama merupakan bagian ujung lantai ini. Di sana berdiri menara yang memiliki lebar 300 meter dan tinggi 100 meter. Itulah yang disebut dungeonnya lantai pertama. Nah, di kota Starting City tuh masih terdapat banyak kota dan desa-desa kecil. Nah, kota yang disebut paling besar yang berada di Starting City yaitu kota Tolbana yang terletak di lembah dan berdekatan dengan dungeon. Meskipun hanya memiliki ukuran 200 meter, kalau dihitung secara keseluruhan, kota itu dibilang cukup besar. Pada waktu awal-awal waktu layanan resmi SAO dimulai, para pemain tuh tiba di kota Starting City yang dipenuhi dengan kincir angin. Setelah tertutupnya fitur lockout, maka mulailah fenomena yang mengerikan. Saat itu, pemain yang mati telah mencapai 1.800 orang. Sekarang kita pindah ke cerita dua sejoli ini, meskipun waktu ini mereka belum jadian sih. Nah, Kirito dan pengguna repair misterius itu pergi bersama-sama menuju gerbang utara Tolbana dan meninggalkan hutan. Yang bikin gue sedikit kecewa, mereka berdua tuh jalan bersama, tapi menjaga jarak. Ya kan, emang belum jadian. Lanjut. Nah, mereka berdua tuh telah sampai di kota yang aman. Hal itu diketahui karena muncul notif kata inner area yang berwarna ungu melayang di pandangan Kirito. Kirito sudah sangat kelelahan dan dia tanpa sengaja mendesah kelelahan. Jadi, Kirito tuh sudah kelelahan setelah berburu di dungeon. Padahal dia tuh mulai keluar waktu di pagi hari. Dia kepikiran, dia saja sudah kelelahan. Bagaimana dengan pengguna repair itu yang sudah beberapa hari di luar sampai bermalam di dungeon?
Kirito tuh sebenarnya mau ngasih tahu sama si pengguna repair itu untuk menenangkan tubuh dan pikirannya terlebih dahulu. Tapi ya kalian tahulah, suasana itu gak memungkinkan boy. Kirito berbalik ke hadapan pengguna repair itu dan bilang kalau pertemuan itu akan berlangsung di kota pada pukul 4 sore nanti. Pengguna repair itu enggak berkata apa-apa, kemudian melintas di depannya Kirito. Setelah itu angin mulai bertiup sehingga mantelnya tuh berkibar di belakangnya. Kirito sebenarnya mau mengatakan sesuatu, tapi dia tuh mengurungkan niatnya. Alasannya karena dia tuh pemain solo dan dia tidak pernah sekalipun berinteraksi dengan pemain lain. Jadi dia tuh cuman habisin waktu buat melindungi nyawanya sendiri. BTW, Kirito tuh sudah menjadi player solo sejak 3 minggu yang lalu. Bisa dibilang setengah bulan lah. Lanjut, tiba-tiba Kirito mendengar gumaman orang di belakangnya. Orang itu bilang, perempuan yang aneh. Kirito berbalik menghadap pemain itu. Pemain itu melanjutkan perkataannya. Dia bilang, aku pikir dia akan segera mati, tapi masih hidup tuh. Dilihat bagaimanapun, dia tuh pemain pemula, tapi skillnya menakutkan. Orang macam apa dia itu? Kirito yang melihat penampilan orang itu, penampilannya tuh lebih pendek dari Kirito. Armornya sama dengan milik Kirito yang terdiri dari kulit yang menutupi seluruh tubuh. Senjatanya adalah cakar kecil yang diikat di pinggang sebelah kirinya dan paku lempar di sebelah kanannya. Kirito pikir kalau senjata itu bukan dipakai oleh orang yang mencapai garis depan. Kemudian Kirito bertanya kepada orang itu, apakah kau tahu sesuatu tentang pengguna rapier itu? Orang itu malah mengangkat 5 jarinya sambil bilang, aku akan menjualnya murah, 500 gold doang. Jadi di kedua pipinya tuh terdapat 3 buah garis mirip kumis binatang yang digambar menggunakan item make up. Tampilannya cocok dengan rambut pirangnya. Ternyata Kirito tuh sudah ketemuan sebelumnya. Dan waktu itu dia tuh menanyakan mengapa dia menggunakan tanda tersebut. Tapi orang itu marah dong. Dia bilang jangan pernah menanyakan mengapa wanita memakai make up. Jadi dia tuh cewek boy. Kemudian tuh cewek lanjut bilang kalau dia akan buka mulut tentang pengguna repair itu. Tapi dengan syarat Kirito harus membayar 100.000 gold. Kirito jadi buru-buru mundur. Jadi Kirito tuh merasa agak gimana gitu kalau membeli informasi tentang seorang wanita. Seakan-akan dia mau naksir. Ya. Cewek itu mengatakan kalimat yang memalukan. Sambil tertawa dia bilang, kau mempunyai hati yang baik. Jadi cewek itu sebenarnya adalah penjual informasi pertama di Aincrad. Dia dikenal sebagai Agro the Red. Jadi gini, saat kalian berbicara dengan Red selama 5 menit, maka pasti orang itu akan berakhir dengan membayar 100 gold tanpa diketahui alasannya. Jadi mesti berhati-hati. Sebenarnya peringatan itu berasal dari seseorang. Sebenarnya Agro tuh gak akan menjual informasi apabila informasinya tuh belum valid. Jadi dia tuh akan berbayar apabila informasi yang telah didapatkan tuh terpercaya dan berdasarkan fakta yang ada. Jadi kalau ada informasi yang salah maka akan berdampak kembali ke penjual informasi itu. Kepercayaan kepada mereka pasti akan turun. Kirito sebenarnya tuh kepikiran kenapa ada wanita yang memilih job seperti itu. Meskipun dia tuh bertanya pasti bakal dibalas 100.000 gold dulu mas. Kirito tuh mengajukan pertanyaan lain setelah batuk. Kirito bilang, jadi hari ini lagi, kau di sini bukan untuk membicarakan soal pekerjaan kan? Tapi sebagai media negosiasi seperti biasanya kan? Argo kemudian meringis. Dia tuh lihat kanan kiri apakah ada orang yang bakal lihat mereka atau enggak. Kemudian si Argo membawa mereka berdua menuju ruang terdekat. Jadi rapat yang membahas tentang strategi melawan bos tuh masih ada sekitar 2 jam. Jadi di situ tuh masih belum banyak pemain yang datang. Argo kemudian berhenti di lorong yang kecil, kemudian menyandarkan badannya di dinding rumah yang dihuni oleh NPC. Argo bilang kalau harganya telah naik menjadi 29.800 gold. Kirito bilang, oh sudah naik toh. Kemudian Kirito bilang, maaf, tapi aku tidak peduli berapa banyak gold yang ditawarkan. Dia bilang kalau dia tuh tetap gak mau menjualnya. Sebenarnya pekerjaan Argo tuh selain menjadi penjual informasi, dia juga memiliki pekerjaan lain sebagai messenger alias pengirim pesan. Biasanya dia hanya mengirimkan pesan lisan atau pesan pendek dalam sebuah gulungan.
Tapi orang yang telah menghubungi Kirito melalui Argo sudah berlalu seminggu dan dia adalah klien yang bermasalah. Jadi orang yang menghubungi Kirito melalui Argo tuh ingin membeli pedangnya Kirito, yaitu pedang One-Handed Longsword yang disebut Anneal Blade plus 6. Atau kalian bisa lihat rinciannya di layar. Jadi peningkatan senjata di SAO tuh sederhana. Ada 5 jenis parameter yang digunakan, yaitu yang pertama sharpness, yaitu ketajaman. Yang kedua quickness, yaitu kecepatan. Yang ketiga akurasi, yaitu keakuratan. Yang keempat heaviness, yaitu berat. Dan terakhir yaitu durability, yaitu ketahanan. Kelima itu bisa ditingkatkan dengan meminta NPC atau pemain dengan pekerjaan menempa untuk melakukannya. Peningkatan ini tuh membutuhkan material tertentu dan juga ada kemungkinan bisa terjadi kegagalan. Jadi setiap peningkatan dari salah satu parameter berhasil, nama itemnya tuh akan mempunyai plus 1 atau plus 2 yang ditambah di belakangnya. Jadi kalau selama transaksi senjata di antara pemain berlangsung, kemudian mengatakan bahwa senjata ini memiliki akurasi plus 1, heaviness plus 2, dan semacamnya, bakalan jadi membosankan. Jadi mereka tuh memakai singkatan yang lebih pendek dan itu sudah menjadi kebiasaan di antara mereka. Contohnya tuh gini, sebuah item plus 4 dengan rincian akurasi plus 1, heaviness plus 2, dan durability plus 1 maka akan dilambangkan dengan fase 1A, 2H, 1D. Dengan kata lain, Anneal Blade plus 6, 3S, 3D milik Kirito telah ditingkatkan dengan sharpness plus 3 dan durability plus 3. Jadi mempunyai item kayak gini tuh butuh banyak kesabaran dan keberuntungan apabila digunakan saat lantai pertama. Mempertimbangkan kalau senjata Kirito yaitu Anneal Blade yang merupakan hadiah dari quest yang membutuhkan banyak kerja keras, maka spesifikasi pedang ini tuh bisa dikatakan item yang paling diinginkan di lantai pertama. Tapi itu hanya perlengkapan pemula. Jadi Kirito tuh hanya bisa meningkatkan pedang itu beberapa kali lagi. Jadi kalau pedang itu dipakai buat di lantai 3 atau lantai 4 maka akan menjadi sangat lemah. Jadi dia tuh harus mengganti pedangnya dan menempanya dari awal lagi. Jadi Kirito tuh tak bisa menebak apa motif dari Argo yang sangat menginginkan pedang ini sampai membayar 29.800 gold. Jika itu merupakan transaksi normal antara Kirito dan klien itu, maka Kirito akan menanyakan alasannya. Bahkan Kirito pun tidak mengetahui nama dari klien itu. Kirito bilang kalau klien itu membayar pedangnya dengan 1000 gold kan? Argo hanya mengangguk, kemudian bilang, apakah kau akan menaikkan harganya? Jadi Kirito tuh memilih membayar 1100 gold. Maka Argo akan mengirim pesan singkat itu kepada kliennya untuk mengonfirmasikan hal itu. Dan bertanya apakah mereka tuh mau naikin tawarannya menjadi 1100 gold atau enggak. Kalau iya, maka Kirito harus membayar 1300 gold. Jadi jika Kirito memenangkan tawar-menawar ini, maka Kirito akan mengetahui nama dari mereka. Tapi sebagai gantinya, Kirito akan kehilangan banyak uang hanya untuk transaksi pedang kayak gini. Kirito bilang ke Argo bahwa Argo tuh tak bisa menjual informasi begitu saja. Bahkan ketika Argo gak memiliki sesuatu yang dijual, maka ini dapat menjadi bisnis. Benar-benar jiwa pedagang yang mengesankan, kata Kirito. Argo hanya tertawa. Argo bilang kalau itulah kesenangan dari pekerjaan ini. Saat dia menjual milik orang lain dalam sekejap, cerita tentang seseorang yang membeli informasi semacam ini akan lahir. Mungkin hal tabu bagi pengacara di dunia nyata untuk mengungkapkan nama seorang klien. Tapi peraturan seperti itu tidak berlaku bagi RAT yang mempunyai moto jual semua informasi yang dapat terjual. Dari awal, orang yang menjadi kliennya harus bersiap nama mereka untuk dijual. Tapi karena kemampuannya sebagai penjual informasi kelas 1, jadi itu tidak menjadi masalah. Kemudian Kirito bilang, tolong katakan kepadaku kalau ada pemain wanita yang menginginkan informasi pribadinya. Maka Kirito akan membeli informasinya. Sekali lagi, Argo tertawa lebar. Kemudian dia mengubah ekspresinya dan bilang kalau tawaran kali ini juga ditolak. Dan kesepakatan ini tidak mungkin dilanjutkan. Sampai jumpa Kibo. Sambil melambaikan tangannya dan dengan kelincahannya yang cocok dengan julukan Rat, dia menghilang di tengah kerumunan. Kirito yang sudah terjebak di dalam game kematian SAO selama sebulan, dia telah mempelajari beberapa hal.
apa yang memisahkan hidup dan mati di antara para pemain. Yaitu ada beberapa faktor seperti jumlah potion yang dimiliki atau kapan waktunya berhenti menjelajahi dungeon. Tapi Kirito pikir kalau faktor utamanya yaitu jati diri. Jati diri yang mau tidak mau mereka percayai atau tidak. Dengan kata lain, itu adalah senjata utama yang mereka pakai untuk bertahan hidup. Dalam kasus Argo, mungkin itu adalah informasi lokasi monster berbahaya atau lokasi berburu paling efisien. Orang itu kalau mengetahui semuanya, ia percaya kalau pengetahuan dapat membawa ketenangan kepadanya dan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Bagi Kirito, jati dirinya tuh terletak pada pedang yang ada di punggungnya. Dia bilang kalau itu perasaan terjadi saat tubuh dan pedangnya menjadi satu. Dia sudah membuat pemikiran kalau suatu hari nanti dia akan membuat dunia ini menjadi miliknya dan dia tidak akan mati sampai saat itu tiba. Itulah alasan dia bisa hidup sampai sekarang. Alasan peningkatan blade milik Kirito adalah sharpness plus 3 dan durability plus 3 dengan mengabaikan quickness dan akurasi. Karena keduanya hanya peningkatan nomor kemampuan, beda kalau dua sebelumnya. Ia meningkatkan bantuan sistem yang mengubah perasaan saat mengayunkan pedang. Berarti bagaimana dengan pengguna rapier yang dia temui di garis depan? Apa jati dirinya? Jadi waktu itu Kirito mindahin tubuh pingsannya keluar dari dungeon. Dia tuh juga bertanya-tanya kok bisa dia melakukannya. Padahal berat yang dibawa oleh seorang pemain telah dibatasi oleh sistem. Dia pikir walaupun Kirito tak berada di sana, palingan dia tanpa sadar berdiri dan menggunakan linear berkecepatan tinggi untuk membunuh musuh selanjutnya, seperti bintang jatuh. Kirito masih heran, apa yang membuatnya melakukan pertarungan mengerikan seperti itu, dan bagaimana bisa dia bertahan sampai sekarang. Itu mungkin kekuatan yang tidak diketahui oleh Kirito. Kemudian Kirito bilang kalau dia harus membayar 500 gold kepada Argo. Kemudian dia memandang ke arah langit. Setelah itu, menara kincir angin berwarna putih yang menjadi lambang kota Tolobana terlihat berwarna orange akibat memantulkan cahaya matahari pada waktu sore hari. Sekarang tuh sudah lewat jam 3 sore. Jadi Kirito akan mengisi perutnya terlebih dahulu sebelum pertemuan karena rapat itu pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pertemuan yang bakal dimulai pukul 4 sore nanti tak dapat diragukan lagi, akan menjadi heboh. Alasannya hari ini salah satu jenis pemain tetap yang bersembunyi di SAO akan menunjukkan diri di hadapan banyak pemain untuk pertama kalinya. Itu benar, mereka adalah pemain baru dan beta tester. Bagi Argo Derat yang menjual apapun yang dapat terjual, hanya ada satu informasi yang tidak bisa dia perjualbelikan. Itu adalah identitas para original beta tester. Bukan hanya Argo, bahkan original beta tester lain, walaupun memiliki wajah yang berbeda dari sebelumnya, mungkin memiliki firasat tentang sesama mereka, berdasarkan nama dan cara bicaranya. Namun mereka tidak akan pernah berhubungan satu sama lain. Kenyataannya, sampai sekarang ini, Argo dan Kirito yang mengetahui identitas masing-masing sebagai beta tester. Tapi itulah satu-satunya topik yang mereka hindari dalam sebuah percakapan. Tidak peduli berapa tahun cahaya yang harus mereka lewati. Alasannya tuh sederhana, saat identitas seorang beta tester ditemukan, maka hidupnya akan dalam bahaya. Bukan bahaya dibunuh oleh monster dungeon, tapi saat berjalan di luar safe area, pemain baru bisa mengeksekusi mereka. Karena mereka percaya orang yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 2000 orang di bulan pertama adalah para original beta tester. Dan Kirito tidak bisa benar-benar menyangkal tuduhan itu.